Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, salam bahagia selalu. Teman pemilih, KPU Kota Magelang hadir kembali pada acara Jumpa Kita. Saya, Sri Nugraheni, akan memandu acara ini sampai selesai. Jumpa Kita merupakan terobosan KPU Kota Magelang untuk memberikan informasi tentang pemilu, pemilihan, serta informasi lainnya yang sangat berguna bagi teman pemilih. Acara jumpa kali ini kita dengan episode Bincang Bareng bersama Partai Amanat Nasional. Dan telah hadir di tengah kita tamu kita pada hari ini, Bapak Yudi Ismono. Sebelum acara kita mulai, Pak Yudi Ismono bisa memperkenalkan diri. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yudi? Alhamdulillah, ini sehat. Alhamdulillah. Ya, pada siang hari ini semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu bahagia. Amin, amin. Ya. Monggo untuk mempersilahkan, kami persilahkan Pak Yudi untuk memperkenalkan diri. Baik. Teman-teman, saudara sekalian, warga Kota Magelang yang saya hormati, saya cintai, perkenalkan saya Yudi Ismono yang pada kali ini itu diundang oleh KPU dalam rangka jumpa kita selaku Ketua DPD PAN Kota Magelang untuk periode 2020-2025. Saya senang sekali ini mendapatkan undangan Bu Eni. Acara ini sebuah terobosan yang cukup cerdas, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pemilih, untuk pemilu yang akan datang. Terima kasih Pak Yudi untuk perkenalannya. Sebelum kita acara bincang bareng, tentunya partai politik merupakan peserta pemilu ya Pak Yudi. Nah, untuk itu tentunya untuk kepengurusan di partai politik PAN ini mungkin ada selama ini ada perubahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Kota Magelang. Monggo biar kami tahu untuk teman pemilih. Ya, baik, terima kasih Bu Eni. Jadi Partai Amanat Nasional, saya kira juga partai-partai yang lain itu tentu mengalami sebuah perubahan. Di Partai Amanat Nasional itu diselenggarakan yang memang sudah didasarkan oleh ADART, yaitu setiap 5 tahun sekali itu diadakan permusyawaratan. Nah, dari permusyawaratan itu di tingkat pusat, kemudian di tingkat wilayah, daerah, cabang hingga ke bawahnya itu nanti akan mengikuti mekanisme itu, sehingga setiap permusyawaratan 5 tahun sekali itu nanti akan terjadi perubahan struktur, baik itu di tingkat pusat sampai ke bawah. Alhamdulillah di tingkat nasional, tingkat pusat itu sudah diselenggarakan kongres, kemudian di tingkat wilayah provinsi itu sudah diselenggarakan juga untuk muswil, dan di tingkat kota yang disebut daerah itu kami melaksanakan musda tanggal 17 Februari 2021 dan itu sudah selesai, kemudian telah dikukuhkan dengan keputusan dari DPP PAN pusat itu. Kemudian untuk cabang juga sudah kami selenggarakan di tingkat kecamatan pada tanggal 21 Agustus, kemudian ranting dan selanjutnya ini masih dalam konsolidasi. Sehingga prinsip ini sebuah demokrasi, sebuah pendidikan politik, dan tentunya nanti akan selalu terjadi perubahan-perubahan. Dan itu saya kira wajar sebagai bentuk ya estafet dan seterusnya. Begitu. Terima kasih Pak Yudi untuk penjelasannya tentang kepengurusan. Ada perubahan ya. Jadi perubahan itu selama 5 tahun sekali ya. Jadi baik di tingkat pusat maupun di tingkat sampai ke bawah. Dan ya kalau untuk kepengurusan itu juga ada di tingkat kecamatan? Ada. Juga ada ya di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan. Kelurahan itu ranting dan selanjutnya.
bahkan di tingkat RW dan RT pun ada. Ada. Ya. Wah, berarti sampai ke Iya. hierarkinya ke bawah Iya, ya. ke bawah. Selain itu Pak Yudi, kita sudah dari kepengurusan, sudah ada kepengurusannya tentunya. Cara merekrutnya untuk biar menjadi anggota Partai Amanat Nasional ini seperti apa Pak? Jadi biar teman pemilih mengetahui dan mengerti. Ya, baik, terima kasih Bu. Masing-masing partai berbeda. Kemudian PAN ini memang melakukan dengan berbagai cara dan media yang kita lakukan, sehingga dari PAN itu nanti akan membumi. Yang jelas kami akan menyampaikan PAN itu lahir di negeri ini itu untuk memberikan kontribusi kepada negeri ini, kepada masyarakat. Kemudian kita sampaikan visi misi kami semacam apa, lalu kita sosialisasikan. Kita lakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, baik itu bentuk sarasehan, diskusi, media sosial kita manfaatkan, sehingga kalau masyarakat itu kok cocok dengan arah perjuangan kami, itu silahkan bergabung. Ya, silahkan bergabung dan mari kita bersama-sama untuk menciptakan tatanan yang kita harapkan, kesejahteraan yang kita harapkan, dan seterusnya. Sehingga harapannya Partai Amanat Nasional itu hadir memang memiliki manfaat dan bisa berperan. Saya kira begitu, Bu. Untuk Partai Amanat Nasional ini memang harus banyak berperan ya, berperan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Pak Yudi, tentunya profil dari Partai Amanat Nasional tentunya ada ya, ada profilnya dan ada sejarahnya. Mungkin teman pemilih juga ingin mengetahui seperti apa sih profil dari Partai Amanat Nasional ini? Ya, baik, pemirsa yang saya hormati, saya cintai. Jadi PAN ini kan lahir di era reformasi. Era reformasi membawa suasana kebatinan harapan rakyat. Kemudian tanggal 23 Agustus 1998 itu PAN dilahirkan. Saat itu dilahirkan dan diketuai oleh Pak Amin. Kemudian berikutnya setiap 5 tahun sekali itu terjadi perubahan-perubahan, dan di Kota Magelang itu dideklarasikan tanggal 6 Desember. 6 Desember ya? Iya, 98, yang waktu itu di Gelanggang Remaja Manunggal. Masih, iya. Itu waktu itu yang hadir dari DPP itu Dr. Hembing itu. Ya, Dr. Hembing pun juga yang notabene non muslim dan etnis itu juga bergabung. Jadi waktu itu memang kami memutuskan bahwa PAN ini memang untuk semuanya. Jadi tidak kalau kemudian dalam kata kutip itu hanya milik golongan tertentu, tidak. Jadi kami untuk semuanya. Karena tujuan kita adalah bagaimana untuk membuat negeri ini, kota ini itu menjadi. Ya, baik, terima kasih Pak Yudi. Teman pemilih, ini merupakan sejarah profil dari Partai Amanat Nasional. Tentunya yang begitu sudah masih dulu di Kota Magelang masih ada Gelanggang Remaja Manunggal. Tentunya teman-teman pemilih juga mengetahui, dan sejarahnya sudah banyak ya Pak Yudi. Selain itu Pak Yudi, tentunya teman pemilih kalau ingin atau masyarakat di Kota Magelang ini akan memberikan aspirasinya kemana? Tentunya ada sekretariatan ya. Nah, itu di mana sih untuk kesekretariatan di Partai Amanat Nasional ini? Baik, pemirsa, basecamp kami, kantor kami itu yang sering kita sebut sebagai rumah PAN. Itu di Jalan Singosari nomor 87 Karanggidul, Kota Magelang. Jadi tepatnya dekat SMP Muhammadiyah atau Depani Dharma itu. Di sana. Terbuka bagi siapapun hadir untuk urusan apa, mau diskusi apa, silakan bergabung dengan kami. Sehingga semakin banyak orang hadir, semakin banyak orang kok menyampaikan harapannya melalui Partai Amanat Nasional,
itu kami merasa dibutuhkan dan kami akan berbuat maksimal dengan kader-kader kami. Kalau tidak ya di tingkat cabang nanti ada, kecamatan, di tingkat kelurahan ada, itu bisa menemui teman-teman kami. Silahkan siapapun hadir, sehingga kita bersama-sama mendiskusikan ke depan itu kota kita ini mau dibuat semacam apa. Kalau yang provinsi dan pusat nanti akan ada levelnya tersendiri. Silahkan datang ke sana kapanpun. Iya. Berarti untuk kesekretariatan ada di tengah kota Magelang. Iya, ya? iya. Apakah juga ada sekretariatan itu di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kelurahan, biar masyarakat akan menyampaikan aspirasinya untuk Partai Amanat Nasional ini? Ya. Juga ada, Pak? Ada di tingkat cabang itu ya kebetulan karena kondisi masih di rumah pengurus, di tingkat ranting juga demikian. Tetapi di tingkat daerah kami sudah punya kantor milik sendiri, itu di Jalan Singosari 87 itu. Silahkan hadir dan bisa menyampaikan aspirasi bagi siapapun, apapun. Terbuka ya? Terbuka, Ya. Partai Amanat Nasional terbuka bagi siapapun. Ya. Iya. Dengan demikian, tentunya karena sudah ada kesekretariatan dan masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Iya. Pak Yudi, kalau untuk keanggotaannya itu berapa sih jumlah anggota dari Partai Amanat Nasional? Iya. Jadi anggota PAN ini kurang lebih 3 ribuan. 3 ribuan, kemudian yang memang karena administrasi itu yang terdaftar KTA itu sekitar 1.200-an. Memang suara PAN di dalam pemilu lebih dari itu, tetapi itu kan memang tidak bisa menjadi anggota. Ya, jadi bisa di mana-mana, bisa itu anggota KPU, Noblos PAN juga bisa, PNS bisa, ya, kemudian yang lain-lain itu juga bisa. Jika kurang lebih itu. Oh, iya. Jadi untuk keanggotaan itu tentunya ada KTA-nya, ya? Ada KTA-nya. Iya. Jadi untuk yang menjadi anggota PAN ada punya KTA dan Iya. nantinya sekarang sudah mulai di Sipol, ya, Iya. nantinya untuk persiapan pemilu yang akan datang. Iya, Ya. iya. Baik, teman pemilih, sebelum melanjutkan perbincangan kita, marilah kita ikuti informasi sebagai berikut. Parpol Peserta Pemilu tahun 2019 Kota Magelang. Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Tahulah, Partai Berkarya kan? Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang. Teman pemilih, kembali lagi kita berbincang dengan Partai Amanat Nasional. Kepada Bapak Yudi, tentunya dalam kegiatan di dalam Partai Amanat Nasional ini ada kegiatan-kegiatan untuk operasional Partai Amanat, ya. Tentunya untuk pengelolaannya itu seperti apa? Apakah ada keuangannya itu, apakah ada iuran anggota, iuran kepengurusan, ataupun ada dana dari pusat? Itu mungkin teman pemilih akan tahu juga, Nji. Monggo, Pak Yudi. Ya, baik Bu Heni, pertanyaan menggelidik dan bagus saya kira ini. Jadi ADART kami itu menyebutkan di dalam pasal 24 sumber keuangan Partai Amanat Nasional itu ada beberapa sumber, diantaranya betul Bu dari iuran anggota. Ini murni kami tidak punya dewan dan bandingan betul ini iuran anggota. Kemudian kita mencoba untuk berusaha mencari dana untuk operasional, ada sumbangan dan infak, ada yang mau disebut dan ada yang tidak. Kemudian ada hibah, ada wasiat, ini yang sesuai dengan ADART. Ada iuran anggota legislatif, nah sementara kita belum ada, itu kosong, dan sumber-sumber lain yang halal. Di dalam pasal 25 selanjutnya, itu semua keperluan keuangan dan sumber keuangannya itu kami kelola dengan tertib, tertata, dan ada laporan. Ya, sehingga
ini menjadi sebuah ketentuan partai. Ada. Cuma untuk saat ini kita kan tidak ada berhubungan dengan parpol dan sebagainya. Tapi internal kami tata semuanya itu. Ada rekeningnya, ada administrasi per bulan, keluar masuknya itu sudah sangat jelas. Begitu. Tentunya untuk iuran partai ini pengadministrasinya juga sudah bagus ya Pak. Ya, jadi tentunya untuk kegiatan-kegiatan akan teroperasionalnya akan selalu mantap. Pak Yudi, selain itu juga untuk kegiatan ini kan menunjang untuk mengajak masyarakat. Tentunya ada sosialisasi untuk pendidikan politik. Nah, ini seperti apa Pak Yudi untuk kegiatan pendidikan politik bagi PAN ini Pak? Ya. Baik Bu, jadi kemarin saya dikukuhkan untuk di periode ini itu tanggal 19 Juli. Sehingga ya bisa dikatakan ini tampil saya di 100 hari kinerja DPD ini. Jadi kita lakukan, kebetulan ini masa pandemi Bu. Dari pandemi, lawan kita mau butuh makan saja kan pakai online. Nah, kemudian kami sepakat untuk melakukan secara online juga. Bagaimana untuk bisa mensosialisasikan, bahkan undangan pun juga pakai grup-grup WA itu. Rapat juga ada virtual, dan kemarin beberapa kegiatan dari pusat pun juga modelnya virtual. Nah, kita mencoba melalui ini, namun jangkauannya juga tidak seperti yang kita harapkan. Karena yang pegang HP, pegang sarana itu kan terbatas semuanya. Ya. Nah, kemudian yang tidak tersentuh itu coba kita datang kepada mereka. Nah, kebetulan PAN kan tidak kemarin sore, jadi sudah lama. Kader kami juga banyak di mana-mana, sehingga itu kami lakukan sosialisasi itu. Lalu ada beberapa yang kita lakukan, khususnya pemilih pemula ini yang kemudian kami seriusi, karena kami anggap mereka itu butuh informasi, butuh pemahaman, dan kita selalu mengikuti regulasi yang ada, apa yang dilakukan KPU, sehingga ini seiring sejalan. Jadi tidak kemudian PAN itu jalan sendiri, itu tidak. Kami mencoba, walaupun tidak kita koordinasi, tapi kan regulasi itu ada, sehingga kita lakukan bersama-sama. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan menjadi bagian yang dilirik dan diminati oleh masyarakat, sehingga bukan kemudian aspirasi dititipkan kami itu tidak. Tapi justru kalau ini PAN ini dimiliki oleh masyarakat, ya masyarakat ini nanti yang menjadi wakil-wakil dari Partai Amanat Nasional. Nah, untuk mengajak masyarakat tentunya sudah mulai dengan pendidikan politik ini, karena di masa pandemi ini dengan cara daring ya Pak, dengan daring, dan kemudian kalau tidak bisa mengikuti daring bisa di tatap muka, tetapi tidak banyak tentunya karena kita masih menjaga protokoler kesehatan ya Pak Yudi. Dengan tentunya untuk kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Selain itu masyarakat akan juga ingin tahu, teman pemilih, sebetulnya apa sih visi dan misinya dari Partai Amanat Nasional ini? Ya, baik Bu. Ini kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi. Jadi visi itu kan impian, angan-angan dari kami yang memang sudah kita diskusikan, kita tetapkan. Harapan kami yang terbentuk di dalam visi itu adalah mewujudkan Indonesia baru yang menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan dalam wadah NKRI. Itu Bu, visi Partai Amanat Nasional. Tentunya ada harapan untuk seperti apa bisa agar nantinya mendapatkan kursi lagi di pemilu yang akan datang. Itu tentunya ada strateginya dari Partai Amanat Nasional. Bisa. Baik Bu. Jadi sejujurnya PAN itu tidak semata-mata untuk mencari kursi, bukan gitu. Kalau hanya sekedar kursi, itu kemudian cara pandangnya
pragmatis. PAN itu dilahirkan, visinya begini, kemudian kita sampaikan pada masyarakat. Harapannya adalah dimiliki oleh masyarakat. Nah, karena harapannya sama, kemudian kita berkumpul, bergabung, melakukan sebuah perjuangan. Dari situlah nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang bisa diduga dan bisa tidak diduga. Karena sangat mungkin yang selama ini itu tidak bersama, ini kok kriterianya muncul di situlah. Nah, kemudian mekanisme perkaderan dan selanjutnya aturannya dan sebagainya coba kita lakukan sehingga nanti pada saatnya perekrutan caleg itu nanti akan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Punya kapasitas, punya kapabilitas, punya integrasi, tahu apa yang akan dilakukan ketika menjadi wakil rakyat. Nah, harapannya inilah nanti yang akan menyuarakan, memperjuangkan debat menjadi mitra eksekutif sehingga sama-sama untuk bisa melahirkan sebuah program kegiatan nanti bisa diwujudkan di dalam APBD itu, regulasinya jelas untuk mengatur masyarakat sehingga suasana ini nanti akan menjadi pilihan. Ini yang nanti akan kita siapkan. Ini adalah kaitan dengan nantinya bisa duduk di kursi DPRD Kota Magelang. Bapak Yudi yang saya hormati, sejauh mana persiapan dari Partai Amanat Nasional untuk pemilu serentak di tahun 2024 ini, Pak Yudi? Ya. Baik Bu Eni dan teman pemilih, setelah perhelatan pemilu itu kami langsung melakukan evaluasi. Apa kekurangan, apa potensi kita, apa kelemahannya, kemudian kita rumuskan. Yang untuk selanjutnya melalui tahapan-tahapan permusyawaratan 5 tahun sekali itu, akhirnya kita tetapkan dan kita sempurnakan di situ. Tentu kita sudah siap sekarang ini, ya. 3 tahun ke depan coba kita siapkan caleg-caleg nanti yang memang memenuhi persyaratan. Kemudian kita sampaikan kepada masyarakat, ini loh arah perjuangan PAN. PAN kalau dipercaya mendapatkan amanah dari masyarakat, ini loh yang akan kami lakukan. Semacam itu. Sehingga mudah-mudahan ini bagian tidak hanya sekedar PAN itu dipandang dari satu sudut saja, tetapi PAN adalah milik kita yang pantas dan patut untuk dijadikan rumah bagi kita semuanya untuk menjadi agen perubahan di sini. Kalau tidak, ya nanti hasilnya akan semacam itu terus. Semacam itu. Tentunya dengan seperti ini untuk persiapan di pemilu serentak tahun 2024 sudah memberikan persiapan-persiapan baik itu oleh nanti pengkaderan untuk calon anggota itu sudah mulai disiapkan. Tentunya punya harapan untuk warga Kota Magelang itu seperti apa ya Pak dengan adanya Partai PAN ini Pak? Tentunya untuk persiapan di pemilu 2024. Baik, terima kasih Bu Heni dan teman pemilih yang saya hormati. Jadi harapan kami dari Partai Amanat Nasional kepada teman pemilih, kepada seluruh warga masyarakat, kami akan melakukan tugas kami akan memperkenalkan arah perjuangan PAN itu semacam apa, maka kenalilah kami. Kenalilah PAN. Kalau sudah kenal, mari bergabung. Bagian dari kita bersama-sama. Karena sesungguhnya PAN dilahirkan kan untuk masyarakat. Bukan untuk siapa-siapapun. Nah, kalau sudah menjadi bagian dari rumah PAN ini, bagian organisasi untuk memperjuangkan aspirasi politik, dan ini nanti kami sama-sama, kita diskusi di itu, berdebat, insya Allah ke depan ini nanti PAN menjadi salah satu partai yang diperhitungkan ke depan. Karena memang kita selenggarakan untuk masyarakat. Bukan kemudian kami, memaksakan kehendak kepada masyarakat, tidak, tapi kenalilah, bergabunglah dan miliki PAN itu.
yang selanjutnya kan ingin hadir untuk mewujudkan cita-cita bersama agar tatanan kehidupan kita itu menjadi lebih baik, kesejahteraan kita juga lebih baik. Kemudian ini untuk siapa? Untuk kita ciptakan, untuk anak cucu kita, untuk masyarakat kita. Barangkali saya dan beberapa teman pengurus nanti tidak akan menikmati hasil itu, tapi tatanan kehidupan yang akan kita ciptakan itu anak generasi selanjutnya. Ini yang jauh lebih penting. Jadi tidak pragmatis PAN itu tuh. Jadi sekali lagi PAN tidak semata-mata untuk kursi, tapi ada sebagai alat perjuangan bagaimana untuk kita bisa menciptakan tatanan Indonesia baru yang lebih baik sehingga nyaman. Baik, sebelum acara diakhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Partai Amanat Nasional, Bapak Yudi. Baik, terima kasih teman-teman pemilih. Saya cukup antusias ketika kami dihubungi oleh KPU untuk mengikuti acara jumpa kita. Ini adalah sebuah kegiatan cerdas yang dilakukan, bagaimana untuk bisa berperan KPU memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Dan dari PAN sendiri sangat antusias mengikuti ini, dan mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini nanti ada manfaatnya. Memang dengan waktu yang sangat terbatas ini tidak bisa membedah keseluruhan, tetapi kantor kami, kesekretariatan kami, ya, basecamp kami di Jalan Singosari 87 itu adalah tempat kami untuk diskusi. Silahkan teman-teman pemilih, siapapun masyarakat yang ingin menyampaikan, yang ingin titip aspirasi, akan memberikan masukan, silahkan datangi kami, dan insya Allah kami nanti akan siapkan dari media yang ada. Memang ini kan kekinian, nanti Facebook nanti kita lakukan, mungkin IG, kalau grup-grup WA di antara kami sudah biasa gitu loh. Harapannya memang itu untuk sarana edukasi politik. Kalau memang tidak sempat ketemu dari siapapun, bisa menyampaikan langsung di situ. Karena memang eranya era digital. Nah, goalnya adalah di 2024 di situ. Mari teman-teman pemilih kita wujudkan. Kita, bukan saya, bukan kami, tetapi kita. Sehingga bisa mewarnai di 2024. Insya Allah karena ini milik kita, insya Allah nanti kita pun juga akan berperan penting di dalam memperbaiki suasana yang barangkali belum seperti yang kita harapkan. Saya kira gitu, Bu Eni. Terima kasih. Teman pemilih, demikian perbincangan episode jumpa kita dengan Partai Amanat Nasional. Terima kasih kepada Bapak Yudi yang telah meluangkan waktu dan telah bersedia untuk acara jumpa kita dari KPU Kota Magelang. Kepada teman pemilih, terima kasih sudah menyimak dan mengikuti acara bincang pada jumpa kita. Nantikan program jumpa kita selanjutnya dengan tema yang menarik. Teman pemilih dapat memberikan masukan dalam tema program jumpa kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube KPU Kota Magelang. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.